pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Kita kembali bertemu dengan Siraman Rohani Pagi HKBP Setia Negara. Sebelum kita melakukan kegiatan kita untuk satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari bersama kita satukan hati pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau bangunkan kami dari tidur kami. Engkau berikan kepada kami nafas kehidupan. Sebelum kami melakukan kegiatan kami ingin sejenak disapa oleh firman-Mu, agar hidup kami, langkah kami selalu atas naungan kasih Tuhan. Datanglah Engkau Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Firman Tuhan untuk kita satu hari ini tertulis di Mazmur 123 ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua mengetahui bahwa pengertian penghinaan adalah ungkapan atas sebuah pernyataan yang tidak sopan, yang dapat menyinggung perasaan, merusak nama baik seseorang. Dan banyak orang yang tidak ingin dirinya mendapat penghinaan atau dihina dalam bentuk dan perkataan apapun. Di dalam nats ini, Raja Daud juga mendapatkan penghinaan atau perbuatan yang kurang baik dari orang-orang yang congkak, orang-orang sombong. Raja Daud memang merasa tersakiti, terhina, terkucilkan, teraniaya. Namun itu wajar dari sisi sifat manusia dalam kemanusiaannya. Kita sebagai umat Kristen juga pasti pernah mendapatkan penghinaan, baik dari ungkapan langsung ataupun melalui sindiran-sindiran yang kita dengar atau kita rasakan. Saya pun selaku pelayan pernah merasakan itu Bapak Ibu. Di saat saya hendak operasi kaki yang ketiga, ada seorang tokoh yang tidak perlu saya sebutkan namanya yang mengatakan pada saya, "Ai dia dodah, pelaya do parhobas doho, alai songoni do pengolum, toluhali maho operasi. Bertobat mahobah." Seolah-olah kejadian yang saya alami itu semua terjadi karena dosa saya, dan seolah-olah dia menjadi Tuhan atas perkara yang saya alami. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saya belajar banyak dari Raja Daud dalam nats ini. Raja Daud tidak larut dalam kesedihan dan keterpurukan. Dia tahu kepada siapa ia harus mengadu, kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Mata hatinya, imannya selalu tertuju kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah dia menggantungkan harapannya. Dan ia meyakini Tuhan pasti menolong setiap langkah dalam kehidupannya. Dan itu jugalah yang membuat saya sabar menerima keadaan. Dan pasti Tuhan akan mendengarkan seruan setiap umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dialami Raja Daud dalam nats ini hendaknya membuat kita semangat dalam menjalani hidup, termasuk dalam melakukan berbagai kegiatan aktivitas kita untuk satu hari ini dan untuk kedepannya. Tak perlu terlalu takut dengan ancaman, baik penghinaan, cacian, sindiran, dan apapun di dalam pergumulan hidupmu. Apalagi saat engkau merasa terhina, merasa diabaikan. Untuk itu serahkan semua pada Tuhan. Tetap perkuat iman percayamu untuk setia pada Tuhanmu. Dan hal itulah yang dilakukan Raja Daud. Dia tidak hanya berseru kepada Tuhan, dia tidak hanya mengeluh kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, tapi dia juga memperkuat imannya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga iman percayanya untuk setia pada Tuhan. Apakah kita seperti itu? Jadi jaga iman percayamu, setia pada Tuhanmu, pasti Tuhan akan menolongmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalani hari-harimu selalu bergantung bersama Tuhanmu. Jalani selalu bergandengan dengan Tuhanmu. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa Tuhan selalu menuntunmu, menopang dan menyertaimu. Sebab hanya orang-orang yang intim berhubungan dekat dengan Tuhan, itulah orang-orang yang selalu mendapat belas kasihan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita pun harus belajar bahwa tak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Unang gabi dohot tomar dosa alani pikiranmu, naing manegai ulaw ni halak, naing manegai tong parnguluan ni dongan mujolma. Kita adalah umat yang dikasihi Allah.
Kita semua berharga di hadapannya. Tak ada alasan kita untuk menghina, mencaci orang lain. Bahkan kita harusnya mengasihi sesama manusia. Yang paling penting, dekat Tuhanmu, peluk Tuhanmu, jaga imanmu, setialah pada Tuhanmu. Maka Tuhan akan mengatur pola hidupmu dan akan mengajarkan engkau untuk selalu mengeluarkan kata-kata baik, mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang di sekitar kita, dan itu juga akan bermakna untuk kehidupanmu kelak di hadapan Tuhanmu. Percayalah, Tuhan akan selalu menolong umat yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang mengerti keadaan kami. Engkaulah Tuhan yang menolong dan menopang kehidupan kami. Dari banyaknya pergumulan hidup, dari banyaknya cacian dan penghinaan, kami tetap percaya Engkaulah Tuhan yang akan menyertai kami. Berkatilah Tuhan setiap perjalanan kehidupan kami, pekerjaan kami, anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, orang tua kami, dan seluruh keluarga kami, termasuk jemaat-Mu di HKBP Setia Negara ini. Sertai dan berkatilah kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Sirop.